diberkatilah saudara dimanapun Anda berada dalam aktivitasmu hari demi hari. Di tengah engkau mungkin lagi santai dengan keluarga, dan betapa indahnya di saat engkau santai, engkau mendengarkan kebenaran yang meneguhkan hati kita, yang menguatkan iman kita, sehingga kehidupan kita akan berjalan kepada sesuatu yang Tuhan sediakan, dan hidupmu akan semakin diberkati. Haleluya. Hari ini saya akan membaca Alkitab dari Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Tema khotbah saya hari ini, mati tapi hidup karena Kristus. Sebuah peristiwa yang terjadi yang sungguh menggemparkan itu terjadi pada tanggal 15 Desember tahun 1999. Terjadi penyerangan di sebuah STT, dan seorang mahasiswa yang bernama, saya biasa sebut namanya adalah Domingus, adalah salah satu mahasiswa yang menjadi saksi hidup dan sempat mati di parang para penyerang, namun hidup kembali ketika berjumpa dengan Yesus. Lehernya dibacok dan harusnya sudah putus. Rasanya ketika hampir putus itu tidak mungkin lagi ada kehidupan. Kepalanya dibacok dan menandakan bahwa kalau kita lihat secara manusia dia sudah mati. Dan memang orang melihat dia sudah mati tak berdaya. Tetapi selalu ada keajaiban, selalu ada perkara yang luar biasa, selalu ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan mampu kerjakan. Karena kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan manusia yang atur, ataupun apapun yang bisa menyerang kita, semuanya dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak seseorang itu harus mati, maka dia tidak akan mati. Tapi kalau Tuhan semua izinkan terjadi, itu pun harus terjadi. Nah, kita memahami dan kita mengerti ketika penyerangan datang itu sungguh. Ketika kita tahu peristiwa ini sangat mengerikan dan itu sangat memilukan hati kita. Tetapi Allah kita yang selalu berkata, ini pun harus terjadi. Karena Alkitab mencatat pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Mempertahankan iman itu tidak mudah. Ada harga yang saya dan saudara harus bayar. Meskipun mungkin golok, mungkin senjata apapun datang di hidup kita. Memang kalau harus untuk nama Kristus, kita harus rela, kita harus siap. Mau tidak mau, kematian itu siap. Karena kita tahu bahwa memang kita harus mengalami hal-hal demikian. Tapi itu sudah dicatatkan oleh Allah, sudah difirmankan oleh Allah, akan terjadi. Tetapi ingat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, dalam kehidupan saudara kita Domingus pada waktu itu, kita mengerti, kita memahami, Bapa itu bisa membangkitkan Yesus dari antara mati, dan hal yang sama bisa dilakukan oleh Bapa. Bapa membangkitkan dia, membuat dia pulih, membuat dia sembuh kembali, dan yang sudah mati dibangkitkan kembali. Dan saya bisa menyaksikan sampai hari ini, beliau sedang melakukan pelayanan kemana-mana, menjadi saksi yang luar biasa, dan nyatalah bahwa Allah telah bekerja dengan cara-cara yang luar biasa. Mengapa kita harus hidup kembali? Walaupun tubuh yang harusnya sudah mati, tapi kenapa kita sekarang harus hidup kembali? Kita bisa mendapati dengan peristiwa itu, yang bagian-bagian saya akan bagikan adalah kematian tidak dapat menghambat karya Allah. Kematian tidak dapat menghambat karya Allah. Pedangkah itu? Senjata apakah itu yang menyerang hidup kita? Walaupun mungkin kepala, leher kita hampir putus, kepala mungkin dibacok dan sebagainya. Tetapi ingat bahwa kematian tidak dapat menghambat karya Allah. Pedang apapun tidak bisa menghambat karya Allah bagi hidup kita. Sebab apa? Karena mati ataupun hidup kita itu di tangan Allah yang sesungguhnya. Mati dan hidup kembali itulah yang Allah kerjakan di tengah-tengah pelayanan saudara kita. Dan tentunya mungkin saudara pernah mengalami hal yang sama di tengah tekanan. Tapi ingat, yang membangkitkan kita adalah Tuhan.
Yang membangkitkan semangat kita adalah Roh Kudus. Yang membuat kita bertahan sampai hari ini walaupun tekanan yang berat itu karena Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan mau supaya engkau mengalami kebangkitan dalam kehidupan. Engkau tidak mati secara rohani, engkau tidak mati secara jasmani, engkau tidak mati karena Tuhan ada bersama dengan kita. Sehingga kalau kita bisa berkata, benar Tuhan, hidupku itu di tangan-Mu, apa yang perlu saya takuti? Alkitab mencatat apakah yang bisa memisahkan kita dengan kasih dan karya Kristus? Maukah, ketelanjangan, kemiskinan, kelaparan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Orang yang sudah mati saja bisa dibangkitkan. Dan dia dibangkitkan di tengah aniaya yang dia rasakan. Yang seharusnya sudah mati, tidak mungkin hidup sampai hari ini. Tapi Tuhan membangkitkan dia karena Tuhan sangat mengasihi dia. Sama dengan saya dan saudara, Tuhan pun sangat mengasihi saudara. Sehingga apapun yang terjadi, kalau kita pun disiksa oleh karena nama Kristus, kita teraniaya, jangan pernah ragu. Karena pembela kita adalah Tuhan. Bagian kedua adalah kematian jalan Allah menyatakan kemuliaannya. Kematian adalah jalan Allah menyatakan kemuliaannya. Ketika kita pahami harus apa yang dialami oleh Lazarus dengan 4 hari lamanya sudah dikuburkan. Dan ketika Maria datang menghampiri Yesus, menangislah Yesus. Dan ketika orang berkata, untuk apa lagi dia sudah 4 hari meninggal, sudah dikuburkan. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Sudah mati 4 hari pun Tuhan berkata, itu hanya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi apa yang saya alami, apa yang kita rasakan mungkin hari-hari ini, dengarlah saya menyatakan bahwa kematian itulah jalan Allah menyatakan kemuliaan. Kemuliaan Allah itu besar dan berlimpah dari saudara saudara, dan Allah mau supaya engkau boleh merasakan bahwa tidak satupun manusia, tidak satupun apapun di dunia ini yang bisa membuat engkau pisah dari Allah. Apakah itu kematian? Karena sesungguhnya Allah akan menyatakan kemuliaannya. Dan kalau Domingus mengalami itu, siapa Domingus? Dia orang yang biasa seperti kita, seorang mahasiswa pada tahun itu. Tapi Allah menyatakan kemuliaan supaya lewat kehidupannya dia memberitakan tentang Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang penuh kemuliaan itu. Dan sampai hari ini Tuhan memakai dia menjadi alat yang besar, alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Dan saya rindu juga saudara dan saya dipakai oleh Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kepada kita, kita bisa menyaksikan segala sesuatu dikembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.